Oke. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat apapun yang sedang kalian lakukan. Kembali lagi bersama saya, guru paling tidak semangat. Iya, nggak ulang itu jelek nanti gue udah. Ini terikat kan? Hai, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menikmati video ini dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya, guru paling cerdas, berpotensi, dan berbakat se-Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang PPU ya. Seperti biasa, kita akan membahas antara PPU, PBN, atau LPI. Oke, hari ini kita akan membahas tentang LP. Oke, di sini sudah ada contoh soal ya. Contoh soal di sini teksnya lumayan panjang, lumayan ya menyita waktu lah untuk kalian para pembaca teks gitu. Di sini langsung saja kita masuk ke kalimat yang tidak logis. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak nih di sini nih kalimat yang tidak logis? Mas siapa namanya? Saidi. Saidi. Sama Mas Jojo. Mas Jojo sama Mas Saidi. Oke, Mas Saidi coba bisa tolong dijelaskan kalimat tidak logis. Kalimat yang tidak masuk akal. Bagus. Oke, kalimat tidak logis, kalimat tidak masuk akal ya. Kalimat tidak masuk akal. Mas Jojo, gimana Mas? Kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah, Pak. Kalimat tidak sesuai kaidah. Oke, nice job, nice try. Kalimat tidak sesuai kaidah. Oke, bisa ya, dua-duanya ya. Oke, di sini ada pilihannya ya. Langsung 2, 4, 5, 7, dan 8. Boleh dikebawahkan, Mas Saidi. Stop. Oke. Langsung ya. Kita akan review kembali. Review saja udah kaji kembali. Sekarang kita review materinya, syarat kalimat. Enggak dong, pakai T dong Mas. Syarat kalimat logis. Oke, syarat kalimat logis yang pertama ada apa, Mas Widat? Mas Saidi. Ini SP lengkap. SP, benar. SP itu apa? Siapa? Wah. Oke, cepat jawabnya, lama ketawanya. Spiderman. Spiderman kan? 2 kali kayak begitu. Oke, SP subjek dan predikat ya. Berarti di sini dia inti kalimatnya jelas. Inti kalimatnya jelas. Oke, kalau misalkan SP-nya jelas dan terpenuhi, baru kita masuk ke tahap kedua, yaitu apa? Duh, Pak, Jojo coba. Jojo, Saya juga lupa, Pak. Nah, Kok gitu sih? Saya lagi cari, Pak. Kok begitu Jojo? Jojo kayak dendam kan sama Bapak. Saya lagi cari, Pak. Sabar, Pak. Cari apa? Cari jawaban. SP. Kalau udah SP, Berarti ada objek, Pak. Nggak salah. coba tolong saya sekali katain dia. Beli gorengan di pasar Jumat. Cakep. Payah. Oke, kalau kita masuk ke SP yang jelas, setelah itu adalah urutan kata, Mas. Urutan kata. Kenapa urutan kata itu penting? Coba kenapa? Karena untuk mengetahui, Pak, Untuk maksud mengetahui apa? katanya. Kalau misalkan saya ngomong apa namanya, Saidi tangga jatuh dari, Iya. masuk gak? Tidak sesuai, Itu Pak. artinya apa? Tidak Saidi urut. tangga jatuh dari. Tidak jelas, Pak, maksudnya. Tidak urut kan? Berarti habis itu harusnya apa? Saya jatuh dari tangga. Mari kita aminkan. Ini bukan Saidi ya, sebenarnya. Langsung beda. Oke, setelah itu kita masuk yang ketiga. Saya tahu, Pak. Paralel, sejajar. Langsung hebat dia, Pak. Langsung hebat tuh dia. Saya tahu, Pak. Keren, paralel atau sejajar. Oke,
Maksudnya apa paralel atau sejajar? Udah pernah saya jelaskan kalau misalkan kita ngomongin ada pembagian gitu ya. Saya membeli 3 buah, habis itu 4 jenis sayuran, dan yang terakhir adalah 1 motor. Nggak masuk akal kan? Nah itu nggak paralel. Jadi yang dibeli itu sayuran, buah, tiba-tiba motor. Tapi kan saya sekali beli, Pak. Maksudnya, jadi kita kasih contoh ya. Karena ada orang nonton di sini. Oke, nggak apa-apa ya Mas Jojo ya. Iya, Pak. Oke. Saya membawa 3 koper, 2 tas ransel, dan 30 kertas lembar. Ngurusin skripsi kan? Hah? Ngurusin skripsi. Itu kan itu nggak paralel ya. Ya, Maksudnya kertasnya nggak penting. koper, tas, sling bag ya, atau waist bag, backpack bisa. Oke. Paralel ya. Habis itu apa? Diksinya tepat Pak. Diksinya tepat. Kamu baca catatannya ya? Iya Pak. Oh, Mantap oke. kan Pak, saya punya catatan Pak. Kamu minta catatan? Iya. Saya ini punya. Nyata. Keren. Coba habis ini apa saya ini? Oke, saya tes habis ini ya. Diksi. Diksi tepat. Setelah diksi tepat apa? Tadi. Ayo Pak, ayo. Nyerah saya, Pak, introvert. Kamu se-introvert, oke. Ya. SP jelas. Habis itu urutan kata paralel atau sejajar, diksi tepat. Setelah itu tidak ambigu. Ambigu apa sih Pak? Ambigu itu rancu ya. Rancu apa, Pak? Yang ngomong ngetes saya kalian dulu ya. Saya nggak tahu Ambigu Pak. atau rancu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin sesuatu tidak ada 2 makna. Oh gitu Pak. Ya. Contohnya? Contohnya, misalkan saya pengen bicara, tembok lu kayak begini ya. Nah kayak begini tuh ambigu tuh. Ini apa nih maksudnya? Iya begininya apa tuh Pak? Iya kan begininya. Ya. Kok gitu Pak? Biasanya jelek sih, Pak, kalau begini ya. Begini. jelek biasanya. Begininya maksudnya kayak Bagus apa? bagus apa enggak? Jorok, Pak. Temboknya kenapa gitu? Catnya kayak apa? Atau rupanya kayak atau bentuknya itu kan? Nah itu tidak, itu ambigu namanya. Yang benar apa sih gimana? Kita tidak ambigu. Tembok lu warnanya udah pudar ya? Nah, itu kan udah Cocok. jelas ya. Cocok. Udah jelas ya. Dan yang terakhir sudah sangat pasti kita harus sesuai dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Sebenarnya yang disempurnakan itu bukan cuma ejaan tapi ya lanjut. Langsung kita analisis kalimatnya ya. Di sini kalimat 2, dalam kondisi khusus kita dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kita lihat yang pertama ya. Sudah pasti kita cari subjek dan predikatnya dulu. Dalam kondisi khusus kita dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Oke, sampai sini. Dalam kondisi khusus karena di sini ada koma, berarti tandanya dia keterangan. Benar, anak kalimat, oke? Anak kalimat. Anak kalimat. Pinter juga nih Mas Aidi. Mas Aidi. Oke. Kita masuk nih selanjutnya. Kita Subjek. ada Orangnya. dia kan ada orangnya kan. Berarti dia subjek. Oke. Predikatnya mana? Dapat menggunakan Pak. Dapatnya ikut. Ikut. Serius? Iya Pak. Dapat menggunakan. Berarti di sini dia menjadi sebuah predikat. Oke, karena di sini predikatnya menggunakan ada ada kan. Berarti bisa dibalik menjadi Gunakan. Berarti selanjutnya apa? Objek. Objek. Karena di sini dia transitif. Ingat ya rumusnya ya. Verba transitif diikuti objek. Oke, gitu ya. Yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai masuk ke kurikulum nggak? Masuk, Masuk. karena yang itu merupakan
adalah Perinci nggak sih? Luasan. Luasan. Bapak silinder ya? Kenapa? Itu kok miring-miring gitu? Emang itu style saya dan Oh, gitu. Iya. Suka-suka lah. Suka-suka ya. Dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik masuk ke objek atau tidak? Keterangan Terang ya, karena ada kata dengan dengan. Oke, berarti di sini masuk ke keterangan. Sip. Kita catat di sini. Kalimat 2 strukturnya K S P O K. P O Cat. K. Oke. Lengkap ya, subjek predikat ya. K. Urutan katanya gimana? Boleh kasih Pak keterangan di depan? Boleh kan ya Pak? Boleh. Berarti ini udah poin 1, poin 2. Paralel nggak? Paralel, Pak. Iya kan, ini kalimat tunggal. Ya berarti udah pasti paralel kan. Diisinya tepat nggak? Ada yang aneh nggak kira-kira? Tepat Pak. Nggak ada ya, 4 sudah pasti. Tidak ambigu, ambigu nggak Jelas, maksud Pak, saya? jelas. Jelas ya, berarti memenuhi. Iya deh, Iya. tidak ada ini ya, Tidak kesalahan di ada dalam kesalahan, penulisan ya. ya. Oke, berarti kalimat 2 bukan jawabannya. Kok bukan Pak? Yang ditanya Pak? Ditanya apa tuh? Yang ditanya kalimat yang tidak logis. Oh, Iya, berarti ini bukan jawabannya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke kalimat 4. Opsi pelaksanaan kurikulum tersebut berlaku untuk semua jenjang pendidikan dan semua zona. Yang mana subjeknya? Saya tarik, kalian ngomong stop. Stop. Tersebut Pak, tersebut. Tersebut Oke, ini. stop Pak. Oke, berarti sampai sini. ya. Subjek ya. Iya Pak. Kenapa sampai tersebut? Karena tersebut masuk ke frasa sebelumnya Pak. Kan harusnya opsi doang, opsi. Oh iya deh Pak. Pelaksananya apa? Predikat. Oh iya deh Pak, predikat Pak, iya Pak. benar, Pak. Salah. Predikatnya berlaku. Belum. Kalian jangan kegocek ya. Bener kan tadi saya Pak? Di sini kan. Ya, kok Mas, nggak jadi mas, Pak? Oh iya Pak. Mas. Diwaktuin sih. Enggak mas, Iya, emang Pak. begitu mas, tetap atur mas. Nah, ini kan ada kata ber. Ini Iya. ya. Ber. Ber itu apa? Predikat. Predikat, betul. Iya kan? Sudah pasti. Kalau pelaksanaan belum tentu, ya kan? Pelaksanaan bisa jadi sebuah subjek, kecuali pelaksanaannya kita pakai Kan. melaksanakan. Nah, kalau misalkan peran, dia akan menjadi subjek. Oke, paham ya? Paham. Opsi pelaksanaan kurikulum tersebut berlaku. Nah, berlaku nih, dia transitif atau enggak? Bisa dibolak-balik ya? Transitif. Berlaku jadi apa? Tidak. Di- Tidak transitif. Tidak transitif Oh, iya, ya. Pak. Jadi setelahnya adalah Ke. pelengkap. Jadi ingat kalau misalkan ada verba intransitif, intrans diikuti pelengkap. Paham ya? Paham. Paham. Berarti di sini dia kalimat keempat ya. Kalimat 4. SP Subjek, predikat, pelengkap. Subjek, predikat, pelengkap. Aman nggak? Aman. Subjek, predikatnya aman ya. Sinti. Terus urutan katanya gimana? Aman. Aman ya, nggak ada masalah. 3 ini paralel, Aman. paralel. Di situ tepat, Tepat. tidak minggu, iya. Iya deh. Ide. Aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita langsung masuk ke kalimat 5 di sini. Satuan pendidikan dapat memilih salah satu opsi tersebut dalam upaya relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi hutan, seperti saat terjadi bencana. Oke. Satuan pendidikan apa? Subjek. Subjek dong, ya kan? Subjek. Dapat memilih, ada memilih dong ya. Berarti dia predikat. Salah satu opsi tersebut ada
berarti dia masuk ke transitif. Iya. Berarti di belakangnya Objek. objek. Di sini ada kata dalam nih, ya kan? Dalam itu apa sih? Pembentuk keterangan. Dalam dia akan membentuk sebuah keterangan. Berarti sampai sini dalam pembelajaran ada dalam lagi dong, ya kan? Lanjut lagi, sah. Gitu. Berarti bicara Keterangan. Oke, kita analisis. Kalimat 5. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada SPOK. Oke, subjek predikat ada? Ada. Urutan kata gimana? Aman. Aman. Paralel nggak? Paralel. Kalimat tunggal gitu, ya kan? Diksinya tepat nggak? Tidak tepat. Tidak tepat. Sayang sekali. Kenapa? Karena ada satuan pendidikan dapat memilih. Emang satuan pendidikan bisa memilih? Enggak kan? Tidak. Harusnya apa? Orang-orang yang berada dalam satuan pendidikan dapat memilih salah satu opsi tersebut, gitu. Terus yang kedua apa? Diksi yang salah. Ambigu. Diksi yang salah di mana? Di sini adaptasi pembelajaran dalam kondisi hutan. Apa kondisi hutan apa? Arden. Kondisi hutan. Ya kan? Aneh dia pakai mabok ini pak. Ya, seperti saat terjadi bencana, itu apa? Nggak ada korelasinya. Berarti tidak memenuhi diksi yang tepat sama rancu ya ini ya. Berarti ini 4-nya tidak, 5-nya tidak. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang mana? 5. 78 enggak dibahas pak. Tidak usah karena sudah jelas 5 yang salah. Oke. Ya udah kita lanjut coba ya. Misalkan yang ini asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala. Oke? Di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan mengkognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Oke, tidak ada masalah. Sesuai itu. Subjek, predikat, keterangan. Keterangan apa? Ada di tempat secara tentang acara dong, ya kan? Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk apa, Mas? Saya. Saya berlari untuk Tujuan. sehat. Tujuan, benar ya. Ada tujuan. Berarti di sini tempat secara Cara. untuk tujuan. Oke. Lanjut lagi nggak? Sebagai nggak ada ya. Oke. Berarti aman dong, 7 dong, ya kan? 8. Asesmen non kognitif. Oke, cukup. Ditujukan. Nah, untuk langsung udah subjek predikat lengkap. Lengkap. Subjek predikat. Objek. Nah, udah aman ya. Yap. Jadi nggak ada masalah dari kalimat 7 dan 8. Oke, jawabannya yang C, kalimat 5. Sampai sini paham nggak? Oh, oke. Mas siapa namanya tadi? Mas Saidi dapat 25 poin. Mas Jojo dapat 25 poin. Dua-duanya dapat 25 poin. Oke, langsung aja di sini. Kata kemunduran mengandung makna yang berlawanan dengan kata apa di sini kemundurannya? Hal ini ditandai dengan 2 hal, yaitu yang satu, dirinya merasa tidak mampu melakukan apa-apa, merasa kecil, tidak berdaya, dan merasa tidak percaya diri. Akibatnya selalu minder dan banyak kemunduran. Nah, kemunduran di sini apa sih? Apakah kita mundur? Enggak dong. Gimana Mas Saidi? Anda tidak memperhatikan saya? Saya memperhatikan ini pak. Iya. Kemunduran gimana maksudnya nih? Ini berkurang kualitasnya. Berkurang kualitasnya, benar. Berkurang kualitas. Apalagi
lagi Mas Jojo? Tidak berkembang. Tidak berkembang ya? Iya. Tidak berkembang bisa juga. Tidak berkembang. Tidak berkembang. Kemerosotan bisa nggak? Bisa. Bisa ya, kemerosotan skill ya. Kemerosotan Sikil. skill mas. Masih nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke, langsung saja kita lihat di sini soalnya masih berlawanan ya bos ya. Berarti Oke. di sini saya gede banget tuh. Ya. Antonim. Kalau persamaan apa? Sinonim. Sinonim ya. Kalau wah saya nggak jadi Kalau- nggak dapat Kalau yang ke pancing. pasar? Hah? Kalau yang ke pasar? Kalau ke pasar? Nggak tahu. Sarimi. Wah, Aduh. keren. Oke, langsung di sini kita lihat ya. Degradasi apa sih artinya? Kalau kalian pernah nonton liga-liga Inggris, Saya nontonnya ini pak. sepak bola gitu kan. Saya nontonnya ini. Poli. Dikeluarkan nggak sih Pak? Poli saya nonton. Oh, volley ya, volley ya. Poli pantai. Di pantai. Oke. Jadi Diturunkan. degradasi itu dia bukan bersih, menurun ya. Masa Jojo bilangnya dikeluarkan? Salah konsep mungkin emang benar dikeluarkan ya, tapi secara konsepnya dia menurun dulu sehingga akhirnya dikeluarkan gitu kan. Misalkan siapa klub favorit kamu? MU Pak. MU ya, misalkan MU ya kan. Nggak menang-menang Pak. Iya MU, misalkan dia peringkat 1 nih ya Ah kan? jangan jadi jauhan itu pak. Misal, Oh, misal. misalkan di season ini peringkat 1, Nggak mungkin gitu. tapi kalah mulu nih sampai akhir season ya kan, bisa jadi dia degradasi Karena paling bawah. karena paling bawah ya kan, dan 3 terbawah biasanya Turun. akan turun. Nah itu yang namanya degradasi. Berarti Oh, kemunduran sama degradasi berlawanan atau bersamaan? Sama. Bersamaan ya. Pak kalau degradasi rambut, terus rambutnya turun gitu. Gimana bu? Jadi degradasi dipakai untuk sesuatu yang Berkurang. kualitas. Iya, tapi kan Bukan posisi ya, bukan posisi. Ya, jadi kualitasnya menurun gitu. Betul. Bukan gimana ya Mas ya? Oke, lanjut ke kemahiran nih. Ini kemahiran nih. Mahir di sini apa sih kata dasarnya mahir ya kan? mahir. Mahir itu apa sih? Jago, Lihai. lihai, lincah gitu segala macam. Berarti lawannya apa? Kurang. Nggak goreng dong, nggak goreng. Bisa aja kita Payah, tulis payah. payah, ya kan? Bisa lemot, bisa dungu juga bisa. Atau yang paling mendekati deh dengan mahir apa sih? Amatir. Ya. Noob ya kan? Nah itu maksudnya itu. Ya. Berarti salah dong. Salah. Ya. Nggak berlawanan sama kemunduran dong. Salah. Ya kan? Salah. Oke. Kebaikan ya ini mau udah jelas. Jelas ya kan? Baik lawannya apa sih? Buruk. Ya. Buruk. Jahat. Buruk. Mas. Kebiasaan nih laptop. Kebiasaan, Mas. Iya. Laptopnya bang baca ya. Fasih, nah ini nih fasih nih. Apa sih kalau kita ngomongin fasih? Wih, dia fasih banget ya berbahasa Inggris. Dia Lancar, fasih lancar, banget. lancar. Lancar ya. Berarti dia itu lancar, Andal. lancar, Gagap. jago. Andal. Lawannya apa? Gagap. Gagap. Masnya lihat ya tadi di Google ya. Enggak. Beda. Lihat ya. Enggak sih kalau Lihat. dari handphone. Dia ChatGPT nih. Ya yakin. kan? Saya dari Dua kali kan berarti. Dua kali. Saya di fitnah lagi. Saya kurangi 25 poin. No. Andal bisa pak? Hah? Andal. Andal bisa, gagap ya lawannya ya. Nah ini udah jelas nih, maju ya kan, maju lawannya apa sih? Mundur ya, udah ini jawabannya kenapa kita analisis dari tadi ya. Biar keren ya. Biar keren, oke. Lanjut, bisa dipastikan kalimat selanjutnya tidak membahas apa? Oke kita baca.
keseluruhannya, Amin Rais pernah menyatakan di salah satu stasiun TV bahwa bangsa ini sering menghinggapi mental inlander. Celakanya, mentalitas inlander ini tidak hanya mewabahi kalangan masyarakat bawah, namun juga dialami oleh para pemimpin dan elit politik. Mental inlander bisa menghinggapi siapa saja. Hal ini ditandai dengan dua hal, yaitu dirinya merasa tidak mampu melakukan apa-apa, merasa kecil, tidak berdaya, dan dua, merasa tidak percaya diri dan akibatnya selalu minder dan banyak kemunduran. Oke. Yang A, mental inlander yang dialami elit politik. Bisa nggak dimasukkan ke kalimat selanjutnya? Bisa ya, karena di sini ada elit politik. Dan kita belum tahu nih, belum ada informasi tentang mental inlander yang dialami elit politik. Berarti ini bisa. B, ciri-ciri orang bermental inlander. Bisa nggak kita masukin lagi? Tidak, sudah ada Pak. Tidak ya, karena di sini Kalimat 5. udah ngomongin ciri-ciri. Berarti ini tidak bisa. Ya udah kita lanjut ya. Itu jawabannya. Oh gitu. Ya, yang C, penyebab seorang bermental inlander udah ada belum? Belum ya. Dari tadi di sini kita ngomongin inlander. Semua akibat. Di situ inlander semua, mental inlander. Penyebab ya, bisa ya. Mental inlander menurut pendapat ahli bisa juga dong. Bisa. Kan? Kita belum tahu nih inlander apa sih, gitu kan? Yang E, rakyat yang dihinggapi mental inlander. Ada Ada ya di sini ya. Mewabahi kalangan masyarakat bawah. masyarakat bawah, namun juga para pemimpin dan elit politik. Tapi di sini bisa kita bahas lagi. Apa sih masyarakatnya? Masyarakat kayak gimana gitu, ya kan? Masyarakat bagaimana? Nah, jadi kita bisa perjelas lagi dalam beberapa paragraf ya. Misalkan paragraf selanjutnya, ini kan paragraf 1 ya. Paragraf 2, masyarakat bawah biasanya mengalami mentalitas inlander karena begini gitu. Terus masyarakat yang elit politik dan para pemimpin biasanya begini. Nah, itu bisa diperjelas lagi di situ. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, Mas Jojo, Mas Saidi? Aman Pak. Saya nggak suka sama kamu, Mas Jojo. Saya kurangi beberapa poin. Elit politik siapa? Kok saya? Elit lah. Elit politiknya siapa? Jadi elit politik di sini yang ada di teks ini merujuk ke satu orang. Siapa tuh? Inisialnya M. M siapa tuh Pak? Hah? M siapa? Maher Zain. Ya, Maher Zain, kamu tahu Maher Zain, Mas? Maher Zain. Saya introvert Pak. Saya introvert ya, oke. Kalau elit global siapa Pak? Ah, Elit global siapa? pertanyaannya udah menjerumuskan saya. Iya benar. Kurangin nggak? Lagi 100 Pak. Kurangin 100, saya kurangin 100. Berarti berapa? Kurangin. Minus 50, dia minus 150. Tadi 150 ya benar. Oke, berarti sampai sini Mas Saidi mendapatkan 250 poin. Padahal cuma jawab berapa kali? 250 poin. Tiba-tiba dia Jojo minus dia Pak, Minus minus 10. ya? Iya. minus 150 poin. Iya. Ya kebetulan saya ngecek tugas Masnya, saya cek plagiasinya itu 90% Mas. Apa? Tiba-tiba Kurangin. Tiba-tiba lagi. Kurangin 100. Terus Pak, Parah banget, Mas. paketnya gini mulu. Sedih kita banget. Berarti minus 250 poin. Oke. Yes, saya menang Pak. Mas Jojo, semoga kedepannya bisa melakukan yang terbaik ya. Jangan kalah dengan Mas Saidi, oke? Siap. Sampai sini aja pembelajaran PPU kali ini. Semoga kalian semakin bisa menganalisis semua kalimat dan bisa menganalisis semua kesalahan yang ada di bahasa Indonesia. Saya Pak Usan, pamit undur diri. Ciao.